Oke, yang pertama kita akan belajar tentang limit ya. Limit ini digunakan untuk mengetahui apakah terjadi fungsi fx ketika fx mendekati suatu konstanta c. Maksudnya itu ya misalkan ada fungsi ya. Fungsi misalkan ada sebuah fungsi fx, kemudian limit x mendekati c. Jadi kemudian x-nya itu kita misalkan ya kita langsung contoh aja limit x mendekati 2 dari fungsi fx-nya sama dengan x plus 2. Jadi untuk kasus ini kita langsung masukin aja. Berarti limit x mendekati 2 dari fungsi ini yaitu 4. Dan untuk sifat-sifatnya ya ini cara umum aja sih, bisa. Kalau penjumlahan ya tinggal dijumlahkan. Kemudian berlaku perkalian, pembagian, pangkat, dan akar ya. Ini nggak ada sifat khususnya, berlaku secara umum. Next. Dan untuk penyelesaiannya ya bisa langsung tadi ya, substitusi misalkan langsung masukkan. Kemudian kalau pemfaktoran jika biasanya pembagian, dalam bentuk pembagian. Jadi kalau kita masukkan langsung, saya limit x menuju 1 dari fungsi ini kan kuadrat min 1, x min 1, kita peroleh jadi 1 min 1 bagi 1 min 1. Ini hasilnya 0/0, jadi tidak bisa. Jadi kita lakukan pemfaktoran. Dan untuk akar sekawan ya kita intinya sih ini juga pemfaktoran ya. Jadi kita kalikan dengan faktornya, faktor sekawannya. Jadi kita peroleh, kita mengubah bentuk pecahan ini. Kan bentuknya ini kan pecahannya pembaginya itu irasional. Jadi kita harus bentuk ke pecahan yang rasionalan. Jadi kita peroleh ini ya, bentuk kali akar sekawannya sehingga diperoleh bentuk pembaginya itu jadi rasional. Misalkan pembaginya kan jadi 1. Itu ya. Dan untuk L'Hopital kita menggunakan diferensial. Misalkan ini ya, misal aku kasih contoh dari limit yang soal sebelumnya itu x kuadrat min 1, x kuadrat min 1, x mendekati 1 dari ini x min 1. Oh, kalau kita pakai L'Hopital, kita turunkan kedua fungsi, bagian atas dan bagian bawah. Berarti turunannya x kuadrat min 1 itu kan 2x. Kemudian terus limit x menuju 1, 2x dibagi turunannya x yaitu 1. Jadi kemudian kita substitusikan x-nya 1 ya, jadi nilainya 2. Apakah sama? Jadi untuk sistem ini, limit kita bisa pakai faktoran atau L'Hopital. Kalau L'Hopital itu harus syaratnya 0/0 ya. Harus dicek dulu untuk setiap. Pertama itu cek apakah limitnya itu 0/0. Kalau 0/0, jadi kita bisa pakai pemfaktoran, akar sekawan, ataupun cara L'Hopital. Kemudian untuk limit trigonometri kita peroleh ini khusus ya. Jadi mungkin kalau kita gunakan L'Hopital bisa sih sin x per x sama dengan 1. Limit x menuju 0, sin x per x sama dengan 1. Kemudian limit x menuju 0, tan x per x sama dengan 0. Kemudian untuk kita lanjutkan untuk diferensial, misalkan kalau secara matematis, misalkan sebuah kurva ya, saya gambarkan sebuah kurva. Nah, kalau secara kurva, diferensial itu menunjukkan kemiringan turunan atau y aksen itu sama dengan kemiringan dari suatu fungsi. Berarti gradien dari suatu fungsi fx ya. Berarti y aksen itu merupakan gradien dari sebuah garis singgung. Pada kurva fx atau yx ya. Fx atau yx. Ini untuk aturan-aturan pangkat, misalkan ini ada x kuadrat, turunannya d per dx, itu n-nya kan sama dengan 2. Jadi kita peroleh n-nya 2,
kemudian X 2 min 1, hasilnya 2X. Gitu ya. Dan untuk konstanta nilainya konstan yaitu 0. Kemudian kalau ditambahkan konstanta ya secara umum yang sering itu nilai pangkat, aturan pangkat. Kemudian untuk penjumlahan ya dikerjakan satu-satu, jadi tunggal aja. Kemudian untuk yang khusus mungkin bisa dicatat yaitu aturan perkalian. Kalau perkalian misalkan ada dua fungsi ya, misalkan ada fungsi U dan V, maka kita peroleh, kita istilahnya turunkan satu-satu ya, misalkan U kali V, berarti kita peroleh U, V aksen, ditambah V, U aksen. Misalkan ya, kalau di fisika, misalkan ada sebuah impuls sama dengan delta P, atau sama dengan P, yaitu M kali V. Dan kita peroleh bahwa F itu sama dengan DI per DT. Nah, berarti kita peroleh D per DT dari M kali V. Kalau suatu kasus, misalkan M dan P ini merupakan fungsi waktu. Jadi kita harus turunkan M dan P ini sebagai fungsi waktu. Berarti kita bisa tulis bahwa M ini turunan terhadap fungsi waktu, maka anggap aja berarti P-nya itu konstan. Berarti V-nya konstan, kemudian dm per dt. Kemudian yang kedua kita anggap bahwa M-nya itu konstan. dv per dt. Nah, kalau di matematika biasanya tulisnya U, V aksen, plus V, U aksen. Nah, itu ya. Kemudian ini, kalau ini kan untuk 2 ya. Kalau 3 ya kita, berarti yang pertama mau menurunkan U ya, atau menurunkan W. Jadi U dan V-nya konstan. Kemudian baru dW per dx. Dan untuk U per V, ini konsepnya sama sih pakai perkalian ya. Misalkan U, ini juga bisa oleh U kali per V. Nah, kita bisa pakai aturan rantai. Tapi untuk cepatnya itu kita pakai ini ya. Bisa pakai ini langsung. Aturan trigonometrinya, kalau turunan dari sin X sama dengan cos X, turunan dari cos X minus sin X, turunan dari secant kuadrat, turunan dari tangan yaitu secant kuadrat X, turunan kotangan ini ya nilainya. Intinya kita harus mengetahui ini ya, turunan dari sin X sama dengan cos X, turunan dari cos X sama dengan min sin X. Mungkin dicatat dulu untuk yang penting itu nomor 1, kemudian nomor 5, 6, sama ini ya, yang cukup penting buat untuk turunan. Dan untuk perkalian itu kita biasa menggunakan aturan rantai. Misalkan, kalau misalkan sebuah fungsi fx itu terdiri misalkan U, V kali W gitu. Nah, jadi untuk, dan 3 fungsi ini, U, V, W ini tergantung dari nilai X. Jadi untuk turunannya kita harus peroleh, kita menggunakan aturan rantai. Misalkan D, kita mau nyari D per dx dari fx. Atau sama dengan D per dx dari U, VW. Nah, jadi untuk ini kita bisa turunkan ini ya. D per dx dari kalau misalkan kalau yang lebih misalkan ini ya, kalau ini pakai ini ya, perkalian ya, berarti D per dx U dikali VW konstanta tambah D V per dx kali V kali U kali W tambah dW per dx kali UV. Nah, ini untuk aturan perkalian ya. Kemudian kalau misalkan ya di dalamnya itu ada, ini lebih tepat. Ini langsung contoh aja ya, misalkan. Oke, misalkan ya
untuk aturan rantai biasanya itu ada fungsi dalam fungsi gitu. Misalkan ini fungsinya kan sin X, tapi X-nya atau misalkan ini ya, sin Y. Ini kan bisa kita tulis sin Y, D per dx. Kemudian Y-nya itu sama dengan cos 2X. Nah, jadi kita harus mengganti atau memisalkan, misalkan cos 2X itu sama dengan Y. Berarti kita peroleh D per dx dari sin Y kan. Kemudian Y-nya itu merupakan fungsi dari X, cos 2X. Sehingga kita bisa tulis bahwa ini ya, D per dy dari sin Y. Kemudian untuk memperoleh bentuk ini kita kalikan dy per dx gitu. Kemudian kita cari dy per dx-nya. Berarti dy per dx-nya itu sama dengan turunan dari cos 2x. Turunannya cos yaitu minus sin dari 2x. Kemudian 2-nya ke depan gitu. Nah, mungkin nanti kalau udah bisa, ini kalau yang cos 2u, cos 2x kita peroleh dari sini sama. 2-nya ke depan ya, d 2x per dx. Kalau mungkin lengkapnya ini ya, berarti kita pakai aturan rantai lagi. Jadi ada 3 ya, 1, 2, 3. Itu ya. Jadi dari sini kita peroleh bahwa turunannya d per dx sin y atau sin y itu sama dengan d per dy sin y dy dx. Nah, turunannya sin y yaitu cos y kali dy dx. Dy dx kan ini kan. Kali 2 min 2 kali sin 2x. Kemudian sama dengan y-nya itu cos 2x kan, berarti cos dari cos 2x dikali min 2 sin 2x. Nah, ini untuk contoh, biasanya untuk aturan rantai itu kita ketahui bahwa fungsinya itu berantai, maksudnya berantai itu fungsi sin dari cos 2x, yaitu sin dari fungsi yang lain. Misal kalau secara bentuk umum misalkan ya u dari f misalkan fp gitu. Nah, jadi untuk ini banyak variabel, jadi kita harus menurunkan satu-satu. Mungkin salah satu contohnya sin dari cos 2x. Kalau kita pakai misal aturan perkalian atau apa kan nggak bisa. Jadi harus pakai ini ya, harus cuma bisa dikerjakan dengan aturan. Ya, untuk contohnya, sin dari cos 2x. Biasanya yang sering kalau misalkan perpangkatan yang cukup rumit ya. Misalkan ada suatu fungsi fx sama dengan apa nih? Misalkan x plus 2 pangkat 2 plus x plus 2 gitu ya. Mungkin dari sini kita bisa beroleh, mungkin kita bisa menguraikan ini ya, menguraikan satu persatu. Misalkan mungkin cara pertama, misalkan fx kita uraikan, mungkin ini untuk contoh sederhana dulu, kita uraikan dulu, misalkan 2, berarti x kuadrat plus 4x plus 4 plus x plus 2. Kita beroleh x kuadrat plus 5x plus 6. Jadi turunan dari fx dfx per dx itu sama dengan 2x plus 5. Nah, mungkin kita bisa uraikan ini. Misalkan x plus 2-nya itu sama dengan u. Jadi kita peroleh f dari u sama dengan u kuadrat plus u. Jadi dfu per dx sama dengan dfu per du dikali du per dx. Nah, dfu-nya berapa ini? Berarti turunannya ini 2u
per 1 dikali DU per DX, X plus 2 turunannya, DU per DX sama dengan 1 kali 1. Kita masukkan U-nya X plus 2. X plus 2 tambah 1, yaitu 2X plus 5. Nah, ini untuk kasus yang sederhana. Kalau misalkan fungsinya mungkin agak rumit ya. Misalkan tadi kan fx, yang paling sederhana ya, fx sama dengan sin 2x. Nah, padahal kita ketahui fx itu sama dengan sin x kan. Nah, jadi untuk kasus ini kan tidak bisa. Jadi kita harus memisalkan, supaya sin dari suatu variabel yang cuma satu aja ya, misalkan x atau u, atau kita misalkan 2x sama dengan u. Jadi kita peroleh jadi fx sama dengan sin u. Kemudian 2x sama dengan u. Jadi kita peroleh d dari fx per dx itu sama dengan dfx dibagi du dikali du per dx. Jadi kita bisa, itu kayak kita menambahkan suku du dan du ini, tapi kan seharusnya kan perkalian kita bisa coret kan. Ini kan. Jadi untuk bentuk ini kan udah sama ya. dfx sama dengan dfx kali dx. Tapi karena kita ubah komponennya jadi u, jadi gini ya. Itu sama dengan dfx, yaitu dfx-nya itu ini ya, jadi sin u ya. Karena kita udah misalkan 2x sama dengan u. Yaitu sin u dibagi du dikali du, yaitu u-nya itu kan 2x ya, per dx. Sehingga turunannya sin u tadi kan cos u ya. Cos u, kemudian turunan dari 2x yaitu 2. Nah, kemudian kita substitusikan kembali ke persamaan ini ya, bahwa u-nya itu sama dengan 2x. Cos 2x dikali 2. Itu ya. Atau kita satu sini ya, 2 cos 2x. Ini untuk aturan, kita buat ini sebagai aturan rantai ya, dengan mensubstitusi 2x sama dengan u.